Baiklah, masa-masa itu sudah lama berlalu, jadi jangan membicarakannya lagi. Ayo pergi. Biarkan saya melihat kualitas unik dan ajaib lainnya yang dimiliki kekuatan spiritual Anda. Ngomong-ngomong, sekte tubuh juga mahir menggunakan kekuatan spiritual, tapi ada jarak yang cukup jauh jika dibandingkan denganmu. Kekuatan spiritual Anda sendiri memiliki standar gelar Douluo, jadi Anda benar-benar layak untuk berpartisipasi dalam operasi ini bersama kami. Kultivasi dan visi Dubusi sungguh luar biasa. Meskipun dia hanya merasakan kekuatan spiritual Huo Yuhao sesaat, dia dapat segera membuat penilaian yang akurat. Baiklah, biarkan aku yang memimpin. Huo Yuhao menarik Tanggutong saat dia berbicara, dan mereka naik ke udara pada saat yang bersamaan. Mereka tidak melepaskan jiwa bela diri mereka hanya menggunakan kekuatan jiwa untuk menyalurkan alat jiwa tipe terbang di belakang mereka. Sayap terbentang di belakang mereka saat mereka perlahan-lahan melayang di udara. 15 judul Douluo lainnya naik ke udara satu demi satu, tetapi mereka mengalami pemandangan aneh lainnya saat mereka terbang ke langit. Mereka terkejut menyadari bahwa, dengan deteksi spiritual, Huo Yuhao sebenarnya menyajikan jalur penerbangan dalam pikiran mereka, dan jalur penerbangan setiap orang berbeda. Judulnya Douluo ini terbang sesuai dengan jalur penerbangan yang dipetakan, dan segera membentuk formasi melingkar di langit saat mereka menyelimuti Huo Yuhao dan Tanggutong di tengahnya. Multitasking yang hebat, puji Dubusi sekali lagi. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk ke arahnya sebelum dia menyalurkan kekuatan spiritualnya sekali lagi, dan melewati jalur maju yang tepat menuju judul Douluo. Semua orang terbang pada saat yang sama, dan mereka melanjutkan ke arah kekaisaran matahari bulan di bawah komando Huo Yuhao. Udara berubah samar-samar saat mereka melonjak ke langit, dan ke-17 orang itu menghilang ke udara begitu saja. Semua orang kembali terkejut. Yang lain berjudul Douluo merasakan kilatan di depan mata mereka sebelum semua orang menghilang di sekitar mereka. Namun anehnya, melalui deteksi spiritual Huo Yuhao, mereka bisa merasakan lokasi tepat setiap orang di pikiran mereka. Ini juga berarti bahwa apa yang dapat mereka lihat dengan deteksi spiritual jauh berbeda dari apa yang dapat mereka lihat dengan mata mereka. Ini adalah penyembunyian massal. Dubusi berusaha menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan orang-orang di sekitarnya, tetapi tubuh Douluo benar-benar tercengang kali ini. Alasannya adalah karena dia menyadari bahwa, bahkan dengan kekuatan spiritualnya, dia harus melepaskan kekuatan spiritualnya ke tingkat tertinggi jika dia ingin merasakan lokasi orang lain. Setelah itu, dia masih harus menilai berdasarkan lokasi persis yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao sebelum dia dapat mengetahui detailnya, dan baru setelah itu dia dapat merasakan gelombang spiritual yang samar. Sedangkan untuk semua orang, termasuk matahari surgawi Douluo, mereka tidak dapat merasakan apapun sama sekali. Mereka merasa seperti semua orang menghilang begitu saja. Matahari surgawi Douluo tidak lagi meremehkan Huo Yuhao sama sekali. Apa yang telah dia capai saat ini jauh lebih penting dan efektif daripada tituul Douluo manapun dalam operasi ini. Dengan kemampuan yang bisa menyembunyikan semua orang dari pandangan, mereka bisa mencapai kekaisaran matahari bulan tanpa mengeluarkan terlalu banyak usaha. Selain itu, setelah mereka menyelesaikan tugasnya, mundur juga akan jauh lebih mudah. Mereka akan memiliki jaminan keamanan yang lebih baik. Duk Harimau Putih adalah orang yang menyarankan agar Akademi Shrek mengirim Huo Yuhao dalam operasi ini, karena dia memiliki pemahaman terbaik tentang kemampuan pengintaian, penyelidikan, dan penyembunyiannya yang hebat. Yang berjudul Douluo semuanya memuji keputusan Adipati Macan Putih saat ini. Mereka tidak lagi meremehkan Huo Yuhao, malah penuh rasa ingin tahu. Kecepatan mereka mulai meningkat secara bertahap di bawah kendali Huo Yuhao, dan mereka mulai terbang tinggi ke langit. Semua orang bisa merasakan deteksi spiritual Huo Yuhao membentang jauh di kejauhan. Tidak ada yang merasakan banyak hal pada awalnya, tetapi ekspresi mereka mulai berubah ketika jaraknya mencapai lebih dari 3.000 meter. Sebelumnya, mereka memiliki beberapa keraguan ketika tubuh Douluo mengatakan bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai standar berjudul Douluo, dan mereka mengira Dubusi melebih-lebihkan. Namun kini mereka mulai memahami bahwa Dubusi sama sekali tidak melebih-lebihkan. Bagaimana seseorang bisa mempertahankan deteksi spiritual pada area yang begitu luas tanpa memiliki kekuatan spiritual yang bergelar Douluo? 3.000 meter hanyalah permulaan. Setelah itu, Huo Yuhao mencapai 4.000 meter, lalu 5.000, lalu 6.000. Ketika deteksi spiritual Huo Yuhao membentang hingga 10.000 meter, tubuh Douluo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Nak, kekuatan spiritualmu memiliki standar Douluo transenden." Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, "Anda menyanjung saya, Tuan. Saya hanya mengambil jalan pintas dengan keterampilan jiwa saya." Dubusi terkekeh, tapi tidak berkata apa-apa lagi.
Itu adalah keterampilan jiwa, tapi itu adalah keterampilan jiwa sejuta tahun. Semakin tinggi tingkat kultivasi Huo Yuhao, semakin dia bisa merasakan dan mengalami betapa kuatnya keterampilan jiwa jutaan tahun yang telah dianugerahkan oleh saudara Skydream kepadanya bertahun-tahun yang lalu. Keterampilan jiwa 4 juta tahun itu mengkonsolidasikan fondasi mata rohnya. Huo Yuhao sangat rendah hati, tapi tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Berjudul Douluo dapat mencapai kesimpulan yang akurat hanya dengan sekali pandang, dan meskipun mereka tidak mengetahui betapa hebatnya kekuatan bertarungnya, mereka dapat yakin bahwa potensi anak muda ini di masa depan tidak terbatas. Deteksi spiritual Huo Yuhao, yang dapat mencapai jarak yang sangat jauh, dengan cepat mulai memiliki kegunaan praktis. Sejumlah besar semua jenis alat pengintai jiwa telah muncul dalam visinya, dan judul Douluo dapat merasakan semuanya melalui deteksi spiritual. Alat jiwa pengintai ini mencakup wilayah udara antara 3.000 hingga 5.000 meter, dan merupakan deteksi menyeluruh dengan semua jenis alat jiwa pengawasan. Mereka menutupi hampir seluruh ruang di bawah 5.000 meter. Efek dari Huo Yuhao yang membawa judul Douluo lebih jauh disajikan pada saat ini. Mereka tidak punya pilihan selain terus terbang, karena kecuali mereka lebih tinggi di langit, mereka tidak bisa melewati semua alat jiwa pengawasan yang padat dan ketat tanpa terdeteksi. Melewati perbatasan tidak diragukan lagi merupakan bagian tersulit, dan semua orang memahaminya. Mereka terus melayang di udara di bawah bimbingan Huo Yuhao dengan deteksi spiritual. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam operasi ini adalah yang terbaik dari yang terbaik di dunia para master jiwa. Tidak ada satupun yang berada di peringkat 90, setiap judul Douluo setidaknya berada di peringkat 93. Setidaknya ada setengahnya yang juga merupakan Douluo transenden. Oleh karena itu, terbang sejauh 5.000 meter ke udara tidak menyusahkan mereka sama sekali. Tapi Huo Yuhao tidak puas hanya dengan 5.000 meter. Dia terus membawa semua orang lebih tinggi ke langit setelah mencapai 5.000 meter. Ketinggian di atas 5.000 meter secara praktis dilarang bagi manusia, dan semakin jauh mereka melangkah, semakin banyak kesenjangan antara peringkat budidaya mereka mulai terlihat. Tidak banyak yang terjadi pada Douluo transenden, tetapi mereka yang belum menjadi Douluo transenden secara bertahap mulai melambat. Namun yang mengejutkan mereka adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong, yang saling berpegangan tangan, tidak melambat karena kedinginan atau karena udara yang tipis. Sepertinya situasi mereka tidak jauh berbeda dengan berbagai transenden Douluo. Mereka mengejutkan semua orang lagi saat mereka terus mengambilnya. Huo Yuhao berhenti naik hanya ketika mereka mencapai lebih dari 6.000 meter di langit, dan baru kemudian dia membawa semua orang menuju wilayah kekaisaran matahari bulan. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9. Dia dan Xuan Ziwen telah melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen mengenai semua jenis alat pengintai jiwa selama 2 tahun terakhir, dan oleh karena itu, dia sangat akrab dengan alat jiwa ini. Alat jiwa pengawasan udara di ketinggian hanya bisa melakukan pengawasan ke bawah. Hanya segelintir minoritas yang dapat melakukan survei ke atas dan ke bawah pada saat yang bersamaan. Tipe ini sangat berbahaya bagi semua orang di sini, jadi itulah alasan mengapa Huo Yuhao terus naik. Semua alat jiwa akan jauh kurang efektif di atas 5.000 meter, dan itu sama untuk alat jiwa pengawasan udara di ketinggian. Meskipun 2 tahun telah berlalu sejak saat itu, 2 tahun ini tidak cukup untuk alat pengawasan jiwa untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, 2 tahun kemudian, menurut penilaian akurat Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, semua alat pengintai jiwa, baik di darat maupun di langit, tidak cukup untuk mencapai ketinggian lebih dari 6.000 meter. Sesantai apapun para transenden Douluo, mereka masih membantu judul Douluo lainnya untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi pada saat yang sama ketika mereka terus maju dan terbang menuju wilayah kekaisaran matahari bulan. Kekaguman mulai muncul di benak mereka yang bergelar Douluo. Kemampuan pengintaian dan penyembunyian yang ditunjukkan Huo Yuhao hanyalah salah satu bagiannya, yang lainnya adalah kekuatan absolut yang mereka berdua tunjukkan. Peringkat 93 berjudul Douluo mengalami banyak kesulitan saat terbang pada ketinggian 6.000 meter, tetapi Huo Yuhao dan Tang Wutong tampil sangat santai dari awal hingga akhir. Selain itu, Huo Yuhao adalah master jiwa tipe kontrol utama, dan dia memimpin semua judul Douluo lainnya. Dia melakukan banyak tugas, namun dia bisa mempertahankan penerbangan di ketinggian dengan begitu santai. Itu cukup untuk membuktikan kekuatannya dan Tang Wutong. Tentu saja, berjudul Douluo ini tidak tahu bahwa Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki alat jiwa tipe terbang kelas 9 di belakang mereka. Sepasang alat jiwa tipe terbang ini memungkinkan mereka menghemat kekuatan jiwa sebanyak mungkin, dan memungkinkan mereka terbang pada ketinggian yang sangat tinggi. Matahari surgawi Douluo sudah dipenuhi dengan keheranan. Dia tidak hanya berhenti meremehkan Huo Yuhao dan Tang Wutong, tapi dia bahkan memperlakukan mereka dengan hati-hati dan waspada.
Biasanya, seseorang harus setidaknya memiliki gelar Douluo untuk terbang pada ketinggian lebih dari 5.000 meter. Selain itu, mendaki 1.000 meter di atas 5.000 meter merupakan tantangan lain. Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak memerlukan bantuan siapapun untuk terbang hingga 6.000 meter, dan bahkan jika alat jiwa tipe terbang mereka istimewa, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ini berarti mereka setidaknya bergelar Douluo. Berapa umur mereka? Duk Macan Putih mengatakan bahwa mereka berusia sekitar 20 tahun. Itu sulit untuk dibayangkan, dan saya tidak dapat melihatnya secara langsung lagi. Akademi Shrek telah berhasil membina judul Douluo yang baru berusia lebih dari 20 tahun. Mereka telah mengharumkan nama mereka sebagai Akademi Monster. Tiba-tiba, Huo Yuhao dan Tang Wutong bukan satu-satunya yang diperhatikan oleh para judul Douluo ini. Bahkan status Akademi Shrek dalam pikiran mereka meningkat pesat karena kemampuan yang ditunjukkan oleh Huo Yuhao dan Tang Wutong. Huo Yuhao tidak menyadari perubahan psikologis yang terjadi dalam pikiran berjudul Douluo ini, tapi dia bisa menebak beberapa di antaranya. Meskipun dia mendapat dukungan dari tubuh Douluo dan dia bisa memimpin individu-individu tangguh ini, status mereka dalam dunia master jiwa terlalu tinggi. Jika dia tidak menunjukkan kehebatannya, dia tidak akan bisa meyakinkan mereka sama sekali. Namun kini sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya, bukan hanya mereka saja yang tercengang, bahkan Huo Yuhao sendiri terkejut dengan kekuatan rohaninya. Dia hampir tidak meninggalkan kota Shrek sama sekali ketika dia berkultivasi keras selama 2 tahun terakhir, dan dia bahkan hampir tidak meninggalkan sekte Tang. Tang Wutong telah kembali ke sisinya, dan meskipun segel misterius itu mempengaruhi dirinya, hati dan pikirannya sangat jernih dan tidak terganggu selama 2 tahun terakhir karena dia bersama orang yang dia cintai. Dia juga berkultivasi dengan bantuan kekuatan Haodong, dan peningkatannya sangat eksponensial. Huo Yuhao selalu percaya bahwa dia meningkatkan kekuatan jiwanya, tetapi baru hari ini dia menyadari bahwa kekuatan spiritualnya juga telah tumbuh ke standar yang sangat kuat tanpa sepengetahuannya. Kekuatan spiritualnya telah berkembang ke tingkat yang hampir sulit dipercaya. Dia tidak merasa seperti mengeluarkan kekuatan spiritual sama sekali ketika dia menggunakan deteksi spiritual, dan dia hanya bisa merasakan kesadarannya terbentang seolah seluruh dunia berada dalam genggamannya. Perasaan itu sangat ajaib, dan juga mengandung kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Oleh karena itu, tanpa disadari ia memperluas jangkauan deteksinya hingga lebih dari 10.000 meter. Dia bisa merasakan hampir segala sesuatu di langit, di atas dan di bawah dengan cepat, dan alat jiwa pengintai yang dikerahkan Kekaisaran Matahari Bulan baik di udara maupun di darat berada dalam jangkauan deteksinya. Huo Yuhao juga terkejut ketika dia menggunakan deteksi spiritual bahwa dia bahkan bisa merasakan jangkauan deteksi alat pengintai jiwa itu. Alasan mengapa dia bisa merasakannya adalah karena gelombang energi yang dilepaskan oleh alat pengintai jiwa ini, tidak peduli apapun jenisnya, dilakukan melalui energi. Detektor termal dan osilasi, sebagai alat pengintai jiwa yang mengandalkan penglihatan, memiliki jangkauan yang sangat kecil. Itulah yang sedang diteliti oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Sekarang Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan semua gelombang energi ini, dia secara alami dan santai dapat membawa semua orang menjauh dari bahaya, melewati jangkauan deteksi alat jiwa ini, dan langsung menuju wilayah dalam Kekaisaran Matahari Bulan. Mereka mulai berakselerasi, dan ketinggian 6.000 meter adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh semua alat pengintai jiwa. Tapi Huo Yuhao juga menyadari bahwa Kekaisaran Matahari Bulan sebenarnya memiliki semacam alat jiwa pengawasan udara jarak jauh di darat. Alat jiwa seperti itu bisa melepaskan pancaran energi kuat yang melonjak tinggi ke langit, dan bahkan bisa mencapai 10.000 meter di udara untuk melakukan pengawasan. Namun ia juga memiliki satu kelemahan fatal, pancarannya hanya bisa menyapu langit secara terus-menerus. Ia tidak bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh area secara bersamaan. Huo Yuhao memahami fitur itu dengan sangat mudah. Sama seperti dia menggunakan deteksi spiritual, jarak yang bisa dia capai ketika dia mendeteksi dalam satu arah sangat berbeda dari ketika dia mendeteksi suatu area. Kekaisaran Matahari Bulan mungkin telah mengembangkan alat jiwa seperti itu dengan mengompresi kemampuan pengawasan detektor osilasi dan mengorbankan area efek sehingga bisa mencapai jangkauan yang lebih jauh. Alat jiwa pengawasan tunggal seperti itu secara alami tidak efektif. Tetapi jika ada banyak, dan jika mereka saling bersilangan saat melakukan penyisiran, pengaturan seperti itu akan efektif sampai batas tertentu. Namun, sepertinya Kekaisaran Matahari Bulan tidak memiliki banyak alat pengintai jiwa ini, jadi Huo Yuhao dan yang lainnya tidak mengalami terlalu banyak masalah. Cahaya redup berkedip-kedip saat seberkas cahaya sedingin es melintas di wajah Huo Yuhao. Kesadarannya terus meluas keluar, dan dia hampir tidak bisa mengendalikan keinginan di dalam hatinya.
Dia ingin melihat seberapa jauh jangkauan deteksi spiritualnya. Ketika area deteksi spiritualnya telah mencapai lebih dari 15.000 meter, dia akhirnya menekan dorongan di dalam hatinya. Alasannya adalah karena dia terkejut karena dia masih belum mencapai batas kemampuannya. Bagaimana mungkin? Perbedaan dari sebelumnya dan sekarang terlalu besar, dan dia mendorong pendeteksiannya ke segala arah. Ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pertumbuhan kekuatan spiritual secara normal. Huo Yuhao mulai memahami melalui periode pengalaman ini bahwa kekuatan rohaninya sebenarnya meningkat dengan kecepatan luar biasa karena inti jiwa rohaninya, tetapi dia tidak begitu yakin tentang hal itu pada hari-hari biasa, karena kekuatan rohaninya dikompresi dan dikumpulkan di dalam inti jiwanya. Membentuk inti jiwa di dantian atas seseorang sangat jarang terjadi di dunia master jiwa, dan efektivitasnya ternyata jauh melebihi ekspektasi Huo Yuhao. Namun perasaan kesadarannya yang meluas, seperti langit dan bumi berada dalam genggamannya, ternyata bukan karena pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang meroket. Sebaliknya, hal itu berasal dari kekuatan lain. Perasaan ini mirip dengan saat Huo Yuhao pertama kali bertemu dengan Calamity Necromancer, Aura Electrolus. Oleh karena itu, Huo Yuhao samar-samar dapat melihat bahwa ini ada hubungannya dengan masuknya dia ke alam dewa mistik, dan dengan persetujuan yang dia terima dari dewa emosi. Kekuatan spiritualnya, atau mungkin kesadarannya, sepertinya telah mengalami perubahan kualitatif tertentu. Perubahan kualitatif ini memungkinkan kekuatan spiritual dan semangatnya mencapai tingkat yang baru. Jika dia mengikuti apa yang gurunya, Electrolus katakan sebelumnya, level ini disebut Divine Essence. Tentu saja, Huo Yuhao memahami bahwa kesadaran ilahinya masih belum lengkap, dan hanya bisa dianggap setengah dari aslinya karena hal itu berasal dari persetujuan kursi dewa. Namun meski begitu, manfaat yang diberikan kepadanya cukup mencolok. Bahkan dia tidak tahu level seperti apa yang bisa dicapai oleh kekuatan bertarung habis-habisan miliknya. Huo Yuhao merasakan transformasi tubuhnya saat dia berhasil membawa semua orang ke wilayah kekaisaran matahari bulan. Pertumbuhan kekuatan spiritualnya yang luar biasa menyebabkan dia mengubah proses berpikirnya. Dengan jangkauan dan area yang bisa dijangkau oleh deteksi spiritualnya, dia tidak perlu khawatir tentang alat pengawasan jiwa sama sekali. Tentu saja, mereka tidak perlu berjalan kaki. Terbang dengan kecepatan tinggi di udara bisa menghemat banyak waktu. Oleh karena itu, Huo Yuhao segera menurunkan ketinggian mereka setelah mereka melewati batas pengawasan kerajaan bulan matahari. Mereka turun hingga sekitar 3.000 meter, sementara kecepatan penerbangan mereka meningkat dengan cepat saat ia membawa kelompok berjudul Douluo jauh ke dalam kekaisaran matahari bulan. Berjudul Douluo ini mulai menjadi sedikit mati rasa. Mereka merasakan terlalu banyak hal mistis karena Huo Yuhao membagikan deteksi spiritualnya kepada mereka. Banyak yang berjudul Douluo rela mati untuk memastikan misi ini berhasil. Namun, suasana hati mereka jauh lebih baik dari sebelumnya saat ini. Dengan pendamping ajaib yang begitu mahir dalam penyembunyian dan pengawasan, tidak ada keraguan bahwa tingkat keberhasilan dan jaminan keamanan mereka meningkat pesat. Status Huo Yuhao di setiap pikiran berjudul Douluo terus meningkat. Mereka terbang selama 4 jam sebelum Huo Yuhao mengurangi kecepatannya dan membawa semua orang ke dalam hutan yang lebat dan lebat. Mereka semua bergelar Douluo, dan kecepatan terbang mereka terlalu mengerikan. Pegunungan Mingdou awalnya berbatasan dengan Kekaisaran Matahari Bulan, dan begitu mereka memasuki wilayah Kekaisaran Matahari Bulan, mereka membutuhkan waktu 4 jam untuk mendekati kota Radian. Semua orang melayang ke tanah. Huo Yuhao memperluas deteksi spiritualnya jauh ke kejauhan sekali lagi di dalam hutan lebat ini, dan semua yang terjadi di dalam hutan ini dan di dalam area efek deteksi spiritualnya memberitahunya bahwa mereka benar-benar aman. Huo Yuhao berhenti menggunakan imitasi dan berhenti membagikan deteksi spiritualnya saat dia tersenyum dan berbalik ke arah judul Douluo. Mari kita istirahat sebentar, semuanya, dan menyesuaikan diri kembali. Kami tidak jauh dari Radiant City, dan kami akan masuk pada malam hari. Du Buxi menatap Huo Yuhao dengan tatapan aneh di matanya. Nak, kamu memberiku terlalu banyak kejutan. Bagaimana kamu melakukan semua itu? Mata berjudul Douluo lainnya juga tertuju pada Huo Yuhao, dan ekspresi aneh memenuhi setiap mata mereka. Ada juga sesuatu di mata mereka yang sebelumnya tidak ada, kesetaraan. Ya, saat ini, mereka memperlakukan Huo Yuhao sebagai seseorang yang memiliki standar dan kehebatan yang sama dengan mereka. Huo Yuhao berkata, sebenarnya, Wutong dan jiwa bela diri saya bisa menyatu. Oleh karena itu, kita saling melengkapi dan mendukung, dan hanya dengan begitu kita dapat mencapai hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh para master jiwa pada umumnya. Ini bukan kekuatan pribadiku. Dia mengangkat tangannya, yang memegang tangan Tang Wutong, saat dia berbicara.
Sebuah pemikiran muncul di benak Dubusi ketika dia mendengar kata-katanya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah mengabaikan gadis luar biasa cantik yang nyaris tidak berbicara, yang telah mengikuti di samping Huo Yuhao selama ini. Fusi jiwa bela diri? Itu sungguh luar biasa. Jika saya ingat dengan benar, Anda memiliki jiwa bela diri kembar, sedangkan jiwa bela diri tipe spiritual Anda seharusnya digunakan terutama untuk kontrol dan deteksi. Jiwa bela diri Anda yang lain memiliki Ultimate Eyes, dan itu terutama digunakan untuk pertempuran. Jika bukan karena keadaan yang tidak memungkinkan, saya benar-benar ingin melihat kekuatan seperti apa yang bisa Anda capai. Akademi Shrek tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun untuk abad mendatang bersama Anda di masa depan mereka. Dubusi penuh dengan ratapan saat dia berbicara. Sekte tubuhnya memiliki banyak master jiwa yang luar biasa, tetapi mereka jelas akan kehilangan kilau jika dibandingkan dengan Huo Yuhao. Mereka bahkan tidak berada pada standar yang sama. Dubusi tahu bahwa pemuda ini, yang baru berusia 20 tahun lebih sedikit, telah dewasa sepenuhnya. Dia sekarang berada di antara individu paling kuat di dunia para master jiwa, sementara keuntungan terbesarnya adalah usianya. Usianya baru 20 lebih sedikit, dan ini berarti dia pasti akan menjadi Doulo transenden di masa depan. Pada saat yang sama, dia memiliki peluang besar untuk menjadi Ultimate Doulo. Bahkan Dubusi pun tidak bisa menebak betapa menakutkannya seorang Ultimate Doulo yang memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri Ultimate, tapi dia mengerti bahwa selama Huo Yuhao diberi lebih banyak waktu, Akademi Shrek dan Kota Shrek akan sangat aman tidak peduli siapa. Mengendalikan dunia ini di masa depan. Tidak peduli bagaimana alat jiwa berkembang di masa depan, ketika kekuatan seseorang mencapai puncak dunia, dia akan tetap menjadi yang paling mengintimidasi dan pencegah terbaik. Bukankah Dewa Binatang di hutan Great Stardow seperti itu? Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan menaklukkan seluruh benua di masa depan, apakah mereka berani memprovokasi Dewa Binatang? Dewa Binatang telah menguasai hukum ruang angkasa, dan bahkan seorang Ultimate Doulo pun tidak dapat menghentikannya jika dia benar-benar ingin membunuh seseorang. Oleh karena itu, bahkan karakter yang kejam dan ambisius seperti Su Tianran tidak akan pernah berpikir untuk menyerang hutan Great Stardow. Huo Yuhao kemungkinan besar akan menjadi penghalang Akademi Shrek di masa depan. Huo Yuhao tersenyum malu-malu dan berkata, "Tolong istirahat, semuanya. Saya baru saja mengeluarkan banyak energi, jadi saya akan melanjutkan dan memulihkan diri." Dia menarik Tang Wutong ke satu sisi dan duduk sambil berbicara, dan mereka menyatukan kedua telapak tangan saat bermeditasi untuk pulih. Tentu saja, Huo Yuhao tidak menggunakan energi sebanyak yang dia katakan. Kekuatan luar biasa dari kekuatan spiritualnya ada hubungannya dengan perpaduan jiwa bela diri mereka, tetapi lebih banyak berasal dari kemampuannya sendiri. Tang Wutong menatap Huo Yuhao, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Huo Yuhao akan membuat semua keputusan saat mereka berada di luar. Dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, dan dia tidak perlu membuktikan apapun. Matahari berangsur-angsur mulai terbenam di barat, dan langit perlahan-lahan ditutupi dengan warna emas kemerahan yang indah, dan siapapun yang melihat ke bawah dari langit di atas kota Radiant masih akan merasakan ketidakjelasan. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao berada di Radiant City, tapi kesannya sedikit berbeda setiap saat. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan pada awalnya, dan itu karena dia tidak mengerti banyak tentang dunia alat jiwa. Tapi sekarang, dia tidak hanya terkejut. Sebaliknya, dia merasa sedikit takut. Ledakan dahsyat di Radiant City saat itu sangatlah menakutkan, tapi apa hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah, dalam beberapa tahun, Radiant City telah pulih sepenuhnya. Selain itu, bangunan mereka bahkan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, dan kedalaman yang dikandungnya jauh lebih dalam dan kompleks. Huo Yuhao sudah menjadi insinyur jiwa kelas 9, dan dia bisa memahami banyak hal. Radiant City tidak sesederhana kota biasa. Kota itu tidak memiliki tembok kota yang luas, dan tidak terdapat banyak penjaga. Tapi apa yang dilihat Huo Yuhao adalah pengaturan struktural kota Radiant yang tampaknya kacau namun sebenarnya sangat praktis. Struktur ini seperti titik tumpu dalam jaring raksasa, dan tidak sesederhana struktur biasa. Mereka mengandung undulasi kekuatan jiwa yang luar biasa. Huo Yuhao telah mendengar dari Xuan Ziwen bahwa Kekaisaran Matahari Bulan memiliki beberapa rahasia inti mengenai penelitian alat jiwa mereka, dan bahkan Xuan Ziwen, yang merupakan peneliti nomor 1 saat itu, tidak yakin tentang apa rahasia ini. Kekaisaran Matahari Bulan memiliki tempat lain selain Aula Kebajikan terkemuka yang disebut Aula Konsekrasi Kekaisaran. Itu disebut Aula Konsekrasi, tetapi lebih baik disebut Pusat Penelitian Kekaisaran. Hampir semua insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Matahari Bulan adalah anggota pusat penelitian ini, dan seseorang hanya layak bergabung dengan pusat penelitian ini ketika seseorang menjadi insinyur jiwa kelas 9.
Tempat itu mengendalikan semua rahasia sebenarnya Kekaisaran Matahari Bulan mengenai alat jiwa, dan rahasia ini termasuk sejenis alat jiwa yang dikenal sebagai alat jiwa susunan kompresi energi tinggi. Alat jiwa jenis ini dapat menyimpan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, dan dapat menyerap energi dari dunia luar untuk menopang dirinya sendiri. Satu-satunya masalah adalah alat jiwa tersebut terlalu besar, dan tidak ada cara untuk mengangkutnya. Itulah alasan mengapa mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam perang, dan hanya Radiant City yang mempunyai hal seperti itu. Tapi alat jiwa array kompresi berenergi tinggi ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Array seperti itu dapat menyimpan kekuatan jiwa yang setara dengan gabungan 100 judul Douluo. Menurut penilaian Xuan Ziwen, kota Radiant memiliki total 4 alat jiwa kompresi berenergi tinggi yang sangat mahal dan sangat besar. Kegunaannya adalah memberi Radiant City energi yang cukup untuk menopang pertahanan mereka secara keseluruhan. Hanya individu dari pusat penelitian kekaisaran yang tahu persis bagaimana alat jiwa ini terlihat dan bekerja, tapi alat itu pasti sangat menakutkan. Kekuatan jiwa yang setara dengan 400 judul Douluo adalah kekuatan yang cukup menakutkan untuk membangun penghalang pertahanan bagi seluruh kota. Xuan Ziwen juga memberitahu Huo Yuhao bahwa jika Kekaisaran Matahari Bulan dapat membuat alat jiwa susunan kompresi energi tinggi ini menjadi lebih kecil, maka kiamat akan menimpa kerajaan lain di benua itu. Ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan akan memiliki sejumlah alat jiwa yang mirip dengan Dewa Kematian, dan alat jiwa kelas 10 akan muncul segera setelahnya. Xuan Ziwen bangga dan sombong, tetapi dia memberitahu Huo Yuhao dengan sangat jelas bahwa menyelesaikan penelitian tentang sesuatu seperti alat jiwa susunan kompresi energi tinggi bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang insinyur jiwa. Itu adalah hasil penelitian banyak insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Matahari Bulan selama bertahun-tahun. Seorang insinyur jiwa hanya dapat menguasai sebagian dari komponen teknologi, dan setiap komponen penting alat jiwa ini setara dengan alat jiwa kelas 9. Kesenjangan dalam teknologi alat jiwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditutupi dalam 10 atau 20 tahun, atau bahkan dalam 100 tahun. Oleh karena itu, Xuan Ziwen secara pribadi telah memberikan pendapat pesimistisnya tentang perang tersebut. Fondasi Kekaisaran Matahari Bulan terlalu kuat, dan mereka juga memiliki sumber daya yang memadai. Apa yang mereka butuhkan sekarang adalah secara bertahap mengubah fondasi teknologi alat jiwa yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun menjadi penggunaan praktis untuk perang. Ketika itu terjadi, siapa yang bisa menghentikan langkah maju mereka? Itulah alasan mengapa Huo Yuhao merasa takut saat ini. Sensasi menakutkan itu terlalu nyata ketika dia memandang Radiant City sebagai insinyur jiwa kelas 9. Kota Radiant seperti makhluk jiwa transenden yang menakutkan di matanya, dan ia hanya tergeletak di sana, bersujud. Tidak ada yang tahu kapan ia akan benar-benar menunjukkan taringnya. Huo Yuhao bahkan menganggap gereja Roh Kudus menggelikan. Sekte menakutkan yang tampaknya mengendalikan banyak keberadaan inti Kekaisaran Matahari Bulan, yang juga memiliki kekuatan luar biasa dalam dua Ultimate Douluo, mungkin hanya lelucon di depan fondasi sebenarnya Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, Kekaisaran Matahari Bulan membutuhkannya saat ini. Jika saatnya tiba ketika Sutianran percaya bahwa sayapnya telah terentang sepenuhnya, dan ketika kekuatan alat jiwa dapat ditampilkan secara penuh, gereja Roh Kudus akan menghadapi bencana yang mungkin melebihi ekspektasi mereka. Huo Yuhao secara bertahap mengepalkan tangannya saat kata-kata Xuan Ziwen bergema di benaknya. Jika Anda ingin menghentikan Kekaisaran Matahari Bulan melancarkan invasi, hanya ada satu hal yang dapat Anda lakukan. Anda harus menciptakan semacam kekuatan atau kekuatan yang cukup besar untuk mengintimidasi seluruh Kekaisaran Matahari Bulan sehingga mereka tidak berani menggunakan alat jiwa menakutkan mereka dengan mudah. Itulah satu-satunya cara untuk memberikan waktu yang cukup kepada 3 kerajaan asli benua Douluo. Ketika Xuan Ziwen menyampaikan pidatonya kepada Huo Yuhao, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Insinyur jiwa kelas 9 adalah batas kemampuan Xuan Ziwen, dan hanya anak ajaib berbakat seperti Huo Yuhao yang memiliki kesempatan untuk maju menjadi insinyur jiwa kelas 10, dan menciptakan alat jiwa apokaliptik yang mengerikan. Huo Yuhao tidak terlalu merasakannya saat itu, tapi sekarang dia benar-benar mengerti arti di balik kata-kata Xuan Ziwen. Ada lebih banyak alat pengintai jiwa dari berbagai jenis di dalam kota Radiant, dan pengawasan mereka jauh lebih ketat. Tidak diragukan lagi bahwa beberapa alat pengintai jiwa yang baru dikembangkan akan muncul di dalam kota Radiant, terutama jika menyangkut alat pengintai jiwa udara. Ada banyak alat jiwa pengawasan terkait domain yang pertama kali ditemukan Huo Yuhao. Huo Yuhao memeriksa semuanya dengan cermat dan membuat keputusan sebelum dia menjatuhkan judul Douluo ke tanah. Memasuki kota Radiant melalui darat, secara komparatif, merupakan cara termudah. Kota ini tidak memiliki tembok kota, jadi mereka bisa masuk dari mana saja.
Huo Yuhao memastikan bahwa jarak di antara semua orang sedikit lebih sempit sebelum dia membagikan deteksi spiritualnya. Mereka mengitari kota radian hampir sepertiga kelilingnya, dan hanya ketika langit sudah benar-benar gelap barulah mereka menemukan celah yang dengan cepat dibawa oleh Huo Yuhao kepada semua orang dan masuk ke kota radian. Ada lebih sedikit alat pengintai jiwa begitu mereka memasuki kota radian, karena sebagian besar ditujukan keluar. Huo Yuhao berhenti menggunakan imitasi ketika mereka mencapai sudut yang gelap dan teduh. Dia menoleh ke judul Douluo dan berbisik, keberuntungan ada di pihak kita, senior, dan saya telah berhasil membawa semua orang masuk. Saya sekarang akan mengembalikan perintah sementara saya kepada Anda, tubuh Douluo. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Huo Yuhao sangat berpegang teguh pada pengingat Adipati Macan Putih, bahwa tugas utamanya telah selesai setelah dia membawa judul Douluo ini ke kota radian. Dia secara alami tidak lagi menjadi orang yang mengarahkan segalanya setelah itu. Huo Yuhao tahu dari kata-kata Adipati Macan Putih saat itu bahwa operasi ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pasti ada hal yang lebih dalam di dalamnya, tapi karena Duke tidak mau memberitahunya apa tujuan sebenarnya dari misi mereka, dia tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Tentu saja, dia tidak akan terlalu melibatkan dirinya. Tubuh Douluo, Du Busi mengangguk dan berkata, ubah penampilanmu, semuanya, dan berpencarlah untuk mencari tempat untuk menetap. Kita telah tiba lebih awal dari perkiraan kita, jadi kita harus mengenal lingkungan kita. 3 orang akan membentuk satu tim. Yuhao, kamu dan Tang Wutong akan membentuk tim denganku. Kami akan menggunakan alat transmisi jiwa yang telah kami siapkan untuk berkomunikasi, dan kami akan menggunakan kode saat kami berbicara satu sama lain. Berjudul Douluo mengangguk satu persatu saat mereka mulai menyamar. Mereka jelas sudah siap saat mereka dengan cepat berganti pakaian menjadi Kekaisaran Matahari Bulan sebelum mereka membuat beberapa perubahan sederhana pada penampilan wajah mereka. Siapapun yang bisa menjadi judul Douluo yang kuat tidaklah sederhana, dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka bubar. Du Busi menyamar sebagai pria paruh-baya berusia 40-an, dan bahkan tubuhnya menjadi sangat berbeda. Tubuh aslinya yang lebar dan menjulang tinggi menjadi jauh lebih kecil, hingga ia tampak lemah dan ringkih. 2 individu kuat lainnya dari sekte tubuh juga menyamar sebagai pelayannya, dan mereka sangat tidak mencolok. Jauh lebih sederhana bagi Huo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Melalui imitasi, mereka berhasil mempertahankan penampilan muda mereka, namun penampilan mereka berubah. Misalnya, mata Tang Wutong menjadi lebih kecil, dan rambutnya yang biru kemerahan berubah menjadi coklat, warna rambut yang umum di Kekaisaran Matahari Bulan. Beberapa perubahan kecil juga membuatnya terlihat lebih biasa. Meskipun dia masih terlihat lembut, dia tidak semenarik sebelumnya. Du Busi tersenyum saat melihat penampilan mereka. Dia berkata, tidak buruk. Ayo pergi. Setelah berjalan keluar dari gang yang gelap, mereka tidak perlu menghindari alat pengintai jiwa biasa karena kamuflase mereka. Mereka dengan benar berjalan ke jalan dan menemukan penginapan untuk ditinggali. Kota Radian sangat makmur. Sejak Kekaisaran Matahari Bulan menduduki 2/3 wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran semakin mengkonsolidasikan posisinya di Kekaisaran. Singgasananya kini sangat stabil, terutama setelah Juzi memberinya seorang putra mahkota. Su Tianran dan Juzi menamai putra mereka Su Yunhan. 1 bulan setelah kelahirannya, ia diangkat menjadi putra mahkota. Bagi sebuah kerajaan, putra mahkota mewakili masa depannya. Selanjutnya, Su Tianran dinonaktifkan. Hal ini menjadikan putra mahkota semakin penting. Sejak putra mahkota diangkat, beberapa keraguan yang datang dari keluarga kekaisaran menghilang. Su Tianran akhirnya dihormati sebagai kaisar. Juzi juga sangat dicintai oleh warga Kekaisaran Matahari Bulan. Kisah bagaimana dia menjadi permaisuri tersebar luas. Dia hanyalah warga sipil biasa yang diselamatkan oleh Su Tianran ketika dia masih menjadi putra mahkota. Setelah itu, dia melukai dirinya sendiri dengan serius untuk menyelamatkannya, yang membuatnya tersentuh. Akhirnya, dia menjadi permaisuri. Dengan bantuan Su Tianran, Juzi perlahan mengungkapkan bakatnya yang luar biasa dalam urusan militer. Setelah Su Tianran naik tahta, dia mengumpulkan pahala dan menjadi marsekal 3 tentara, memimpin pasukan Kekaisaran Matahari Bulan dalam dominasinya atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di dalam Kekaisaran Matahari Bulan, cerita yang tersebar adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sepenuhnya dianeksasi jika bukan karena fakta bahwa Juzi sedang hamil, dan harus kembali ke Kekaisaran untuk menyusui bayinya. Juzi juga dikenal sebagai Dewi Perang. Di beberapa bidang, dia bahkan lebih menonjol daripada Su Tianran. Tidak diragukan lagi, segala sesuatu tentang Juzi sengaja disebarkan di bawah perintah Su Tianran. Pertama, itu adalah cara untuk menebus kesalahannya.
Kedua, Su Tianran cacat dan tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Dia membutuhkan seseorang yang dia percayai untuk melakukan tugas untuknya. Zhu Zi adalah seorang perempuan. Jika dia ingin menjadi pusat perhatian, dia harus menjadi lebih mulia. Inilah sebabnya Su Tianran melakukan banyak hal untuk memastikan dia bersinar sebanyak mungkin. Tentu saja, ada satu alasan lagi mengapa dia menjadi pusat perhatian. Ini karena dia telah mendapatkan pengakuan dari pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Dalam beberapa pertarungan, dia menunjukkan bakatnya dan memenangkan banyak jenderal. Setiap kali dia terlibat dalam perkelahian, Kekaisaran Matahari Bulan selalu membuat kemajuan. Ketika dia kembali ke Kekaisaran, banyak hal berubah di garis depan. Dia telah mendapatkan reputasinya sebagai Dewi Perang. Setelah menetap, Huo Yuhao memberitahu tubuh Douluo sebelum membawa Tang Wutong keluar untuk berkeliaran di jalanan. Yuhao, apakah kamu tidak akan bertanya kepada tubuh Douluo tentang tujuan sebenarnya dari misi ini? Tang Wutong bertanya padanya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, mengapa saya harus bertanya jika dia tidak mau memberitahu? Saya pikir kita bukan satu-satunya yang berada dalam kegelapan. Banyak dari judul Douluo dalam misi ini mungkin tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari misi ini. Hanya tubuh Douluo dan matahari surgawi Douluo yang tahu. Mentalitas saya berbeda dari sebelumnya. Saya tidak takut di masa lalu. Kalau begitu, aku tidak memilikimu di sisiku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menemukanmu. Namun, keadaannya berbeda sekarang. Denganmu di sisiku, misi terbesarku adalah membawamu kembali dengan selamat. Saya juga berharap dapat kembali dengan selamat bersama Anda. Cukup. Itu sebabnya saya tidak menyelidiki terlalu banyak. Mengapa saya harus membawa lebih banyak masalah pada diri saya sendiri? Tang Wutong menghentikan langkahnya. Saat Huo Yuhao memegang tangannya, dia juga berhenti secara alami. Tang Wutong memandangnya, dan sepertinya ada sesuatu di matanya. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, apa? Apakah kamu tersentuh? Tang Wutong mengangkat tangannya dan membelai wajahnya. Yuhao, kamu sudah dewasa. Huo Yuhao meraih tangannya. Kamu telah memulihkan ingatanmu kali ini dan kembali ke sisiku. Saya telah memikirkan banyak hal dengan jelas. Saya tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Saya juga tidak peduli dengan reputasi saya. Kamu adalah hal terpenting di hatiku. Selama kamu berada di sisiku, lalu bagaimana jika aku kehilangan dunia? Saya bekerja tanpa kenal lelah dalam kultivasi dan meningkatkan diri dengan harapan dapat melindungi Anda dan orang yang saya cintai dengan lebih baik. Wutong, aku mencintaimu. Huo Yuhao sangat tenang. Begitu pula tatapannya. Namun, kata-katanya itulah yang membuat Tang Wutong sedikit menangis, dan dia dengan lembut ditarik ke pelukannya. Saya juga. Aku juga mencintaimu, Yuhao. Huo Yuhao tidak berani memeluknya terlalu erat. Dia tidak takut diserang oleh segel itu, tapi takut menarik perhatian jika dia memicunya. Mereka hanya berpelukan dengan lembut. Namun, hatinya masih terasa sangat hangat. Saat ini, keributan terdengar di jalanan. Tentara lapis baja lengkap berlarian. Semua prajurit ini sangat tinggi dan besar. Saat mereka berlari, mereka tampak sangat mendominasi. Mereka tidak berusaha menghindari siapapun sama sekali. Mereka yang tidak bisa bereaksi tepat waktu akan terjatuh. Tang Wutong dan Huo Yuhao juga berada di jalanan, tetapi mereka tidak dapat mengungkapkan kecepatan luar biasa mereka saat ini. Huo Yuhao hanya bisa membalikkan tubuhnya dan menghalangi Tang Wutong. Pada saat yang sama, dia mendorongnya saat mereka keluar dari jalur tentara. Prajurit yang berlari di depan menabrak punggung Huo Yuhao. Kekuatan yang dihasilkan tidak membuat Huo Yuhao khawatir. Namun, dia masih terhuyung beberapa langkah ke samping. Dia bahkan mengerang. Aktingnya kelas atas. Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia berkata, orang-orang ini benar-benar pengacau pesta. Tang Wutong terkekeh dan berkomentar, ini bukan efek segel ayahku. Para pengamat di jalanan juga tidak senang. Tentu saja, mereka tidak terlalu lantang menyampaikan keluhannya. Ini pengawal istana lagi. Mereka memberontak. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Baru-baru ini, Yang Mulia ingin menyelenggarakan upacara pengorbanan besar. Para pengawal kekaisaran ini telah keluar dari istana berkali-kali, dan kamilah yang menderita karenanya. Pengawal istana. Huo Yuhao menyipitkan mata. Di Kekaisaran Matahari Bulan, keluarga kekaisaran memegang kekuasaan terbesar. Di antara mereka, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sanmun secara alami adalah yang terkuat. Mereka juga disebut Legiun Insinyur Jiwa Istana Kekaisaran, dan merupakan yang terkuat di antara tangan yang melindungi negara. Istana Konsekrasi Kekaisaran, juga dikenal sebagai Institut Penelitian, adalah yang berikutnya.
Adapun seberapa kuat kekaisaran matahari bulan, tidak ada yang tahu sepenuhnya. Akan ada upacara pengorbanan besar. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa membunuh Su Tianran hampir mustahil setelah memasuki kota Radian. Su Tianran mengendalikan kekuatan inti kekaisaran matahari bulan saat ini. Bagaimana mudahnya membunuhnya? Setelah berbelok di jalan dan makan, Huo Yuhao membawa Tang Wutong kembali ke penginapan mereka. Begitu mereka masuk, dia mendengar suara Du Buxi. Huo Yuhao meminta Tang Wutong kembali ke kamar mereka dulu. Dia datang ke kamar Du Buxi. Du Buxi berada di satu kamar sendirian. Dua lainnya berjudul Douluo dari sekte tubuh juga memiliki kamar masing-masing. Saat dia melihat Huo Yuhao, Du Buxi mengangkat tangannya. Seluruh ruangan tiba-tiba ditutupi oleh cahaya hijau redup. Jika seseorang tidak cukup jeli, mereka tidak akan dapat mendeteksi perbedaan apapun. Namun, Huo Yuhao merasa ngeri saat mengetahui bahwa deteksi spiritualnya telah diisolasi. Kuat. Pada level dan kultivasi Du Buxi, jiwa dan kekuatan spiritualnya hampir menyatu sepenuhnya. Dia seperti penatua Xuan sebelumnya, satu langkah untuk menjadi Ultimate Douluo. Namun, sayang sekali dia tidak memiliki pil keberuntungan Qian Kun untuk membantunya. Selain itu, dia pernah terluka parah sebelumnya. Butuh beberapa waktu sebelum dia bisa menyelesaikan langkah terakhir itu. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan sesuatu saat kamu keluar? Du Buxi bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, segalanya normal di kota Radian. Alat pengintai jiwa di kota telah mencakup hampir seluruh kota. Namun, lebih banyak alat pengawasan jiwa diarahkan keluar kota daripada di dalam kota. Upacara pengorbanan akbar memang sedang berlangsung. Semuanya sesuai dengan informasi yang telah diberikan kepada kami. Du Buxi mengangguk dan menjawab, Yuhao, kami memiliki misi lain selain membunuh Su Tianran. Apa? Huo Yuhao kaget saat dia menatap Du Buxi. Meski sudah menyimpulkannya, dia tetap tercengang saat Du Buxi menyebutkannya. Dia tahu persis apa maksudnya. Itu adalah pengakuan Du Buxi terhadapnya. Namun, di saat yang sama, itu juga berarti Du Buxi menyeretnya ke dalam misi ini. Huo Yuhao mulai menyesal telah datang. Dia masih terlalu muda. Jika bukan karena dia telah tampil sangat baik selama ini, Du Buxi tidak akan mengenali kemampuannya. Jika itu tidak terjadi, dia tidak akan terlibat dalam misi sampingan ini. Huo Yuhao terus bersikap terkejut ketika dia bertanya, misi apa lagi yang ada? Apakah Anda berbicara tentang mengebom gudang amunisi? Du Buxi menggelengkan kepalanya dan menjawab, membom gudang amunisi mereka hanyalah cara kami untuk menarik perhatian mereka. Bahkan, Anda tidak bisa membayangkan betapa ketatnya penjagaan mereka. Itu sebabnya kita hanya perlu menciptakan kekacauan dengan membom mereka. Setelah itu, kami akan mencoba membunuh Su Tianran. Pada saat yang sama, ada misi lain. Huo Yuhao bertanya, ada misi lain? Duk Macan Putih tidak memberitahuku apapun. Du Buxi berkata, itu karena misi penting ini seharusnya diselesaikan oleh Matahari Surgawi Douluo dan saya sendiri. Hanya kami berdua yang tahu tujuan kami sebenarnya. Deteksi spiritual Anda sangat kuat. Itu adalah sesuatu yang tidak kami pikirkan sebelumnya. Jangan khawatir, kami tidak akan memberi Anda tugas yang paling sulit. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami berharap Anda dapat menerima kami setelah kami menyelesaikannya, tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal. Tugas Anda adalah memastikan bahwa judul Douluo yang terlibat dalam misi ini dapat melarikan diri dengan sukses. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa dia tidak perlu terkena bahaya. Kekaisaran Matahari Bulan adalah sarang singa. Bahkan jika Du Buxi bersikap bijaksana, itu menunjukkan betapa sulitnya misi yang akan datang. Yang terbaik adalah dia tidak perlu menjadi bagian langsung darinya. Adapun untuk menerimanya, setidaknya itulah yang bisa dia lakukan. Memastikan bahwa kekuatan tiga kerajaan di benua Douluo asli tetap terjaga sangat penting dalam menghentikan kekaisaran matahari dan bulan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melarikan diri. Huo Yuhao setuju tanpa ragu-ragu. Du Buxi senang, dan dia tersenyum. Baiklah, kami akan merencanakan jalan keluar. Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima kami dari rute ini. Apakah kami berhasil atau tidak, Anda harus membantu semua orang yang kembali. Begitu kami bertemu dengan Anda, keselamatan kami akan ada di tangan Anda. Huo Yuhao tidak langsung setuju kali ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Du Buxi tidak segera membeberkan jalan keluarnya. Sebaliknya, dia merogoh sakunya dan mengambil sebuah buku kecil sebelum menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Sayang sekali kamu bertemu MUN, bukan aku. Saya memberi Anda buklet ini.
Anggap saja sebagai hadiah karena telah membantu kami kali ini. Buklet itu seukuran telapak tangan, tetapi Huo Yuhao terkejut saat mengetahui bahwa buku itu sangat berat ketika dia menerimanya. Beratnya setidaknya 5 kilogram. Buklet itu berwarna emas redup. Ada 4 kata yang ditulis dengan indah di sampulnya, rahasia tubuh. Huo Yuhao tercengang saat melihat 4 kata ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Dubushi, tapi hanya melihat tatapan lembut di matanya. Tetua, saya tidak bisa menerima ini. Itu juga, Huo Yuhao tanpa sadar mengembalikan buklet itu. Dubushi mengusirnya dan menolak mengambil kembali buklet itu. Dia dengan tenang berkata, tahukah Anda seberapa besar penderitaan yang dialami sekte tubuh selama pertarungan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Matahari Bulan di perbatasan? Hampir 2/3 dari elit di sekte tubuh telah meninggal, termasuk beberapa master jiwa paling berbakat dari generasi muda. Sekte tubuh masih ada karena saya selamat. Namun, begitu aku mati, sekte tubuh akan binasa bersamaku. Kekaisaran Matahari Bulan jauh lebih kuat dari yang saya harapkan. Di masa lalu, saya terlalu mementingkan diri sendiri dan percaya diri. Ketika kami secara diam-diam menyerang Kekaisaran Matahari Bulan, kami bahkan memberikan pukulan besar pada aula kebajikan terkemuka. Kemudian, saya sangat yakin bahwa kami bisa menghadapinya. Namun, hal itu sepertinya hanya lelucon sekarang. Aku seperti katak di dalam sumur. Saya kehilangan relevansinya, yang menyebabkan kehancuran kami. Namun, saya yakin sekte tubuh masih bisa bertahan. Semua master jiwa di sekte tubuh memiliki bakat unik. Jiwa bela diri Anda juga merupakan jiwa tubuh. Anda seharusnya bisa merasakan perbedaan antara jiwa bela diri dan jiwa tubuh. Kami jauh lebih berbakat daripada master jiwa biasa, dan kami dapat memahami banyak hal dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan kita untuk menyelesaikan perpaduan jiwa dan kekuatan spiritual kita dengan lebih mudah. Dalam hal kemampuan, kita jauh melampaui para master jiwa jahat yang tidak memiliki masa depan. Namun, kami kalah. Tapi kami tidak kalah dalam hal bakat atau kemampuan, tapi visi kami. Itu adalah kesalahanku. Itu sebabnya saya harus melakukan sesuatu untuk sekte ini, apapun yang terjadi. Buku kecil ini banyak memuat rahasia jiwa raga. Itu juga merupakan koleksi terpenting di sekte tubuh. Hanya tubuh Douluo yang dapat mewarisi buklet ini. Saya meminjamkannya kepada Anda untuk sementara. Jika saya selamat dari misi ini, kembalikan kepada saya. Jika saya mati, kirimkan ke Akademi Shrek dan minta Akademi mengembalikannya ke sekte tubuh. Sementara itu, saya mengizinkan Anda melihat isinya. Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Saya melakukan ini bukan hanya untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, saya berharap untuk lebih memuliakan jiwa tubuh. Meskipun kamu adalah murid MUN, itu tidak menghilangkan fakta bahwa kamu memiliki jiwa raga. Ketika jiwa tubuh Anda menjadi lebih kuat, Anda akan menjadi tubuh Douluo. Mau atau tidak, itulah kenyataannya. Jika sekte tubuh binasa di masa depan, tolong bantu saya untuk mewariskan warisan dan melestarikan semangat sekte tersebut ketika Anda bertemu dengan seorang guru jiwa dengan jiwa tubuh di masa depan. Anggap saja sebagai pembayaran untuk membaca isi buklet ini. Bagaimana menurutmu? Apakah ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolaknya? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao masih tenggelam dalam pikirannya ketika dia keluar dari kamar Dubushi. Ya, dia tidak senang hanya karena dia telah memperoleh rahasia tubuh. Dari perkataan Dubushi, dia tahu bahwa kondisinya tidak baik. Terlebih lagi, sepertinya dialah satu-satunya yang berpikir bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Jelas rasanya dia mempercayakan buku itu kepada Huo Yuhao. Dia tidak hanya mempercayakan buku itu. Dia mempercayakan seluruh sekte tubuh. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Huo Yuhao duduk di kursi dan membuka buku. Tang Wutong datang ke sisinya. Saat dia melihat kata, rahasia tubuh, dia juga tercengang. Huo Yuhao memberitahunya apa yang Dubushi katakan padanya dengan tenang. Setelah dia selesai, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Yuhao, kerajaan jiwa surgawi telah selesai. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia setuju dengan Tang Wutong. Jika bahkan sekte tubuh berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pemimpin sekte mereka harus mempercayakan seluruh sekte kepada Huo Yuhao, itu berarti kekaisaran jiwa surgawi akan hancur. Begitu garis pertahanan terakhir mereka jatuh, seluruh kekaisaran akan lenyap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan selama mereka bisa. Dari kata-kata tubuh Douluo, Huo Yuhao tahu bahwa setengah dari elit kekaisaran jiwa surgawi telah terbunuh ketika kekaisaran matahari bulan pertama kali menyerbu kota surga Dou. Mereka kini benar-benar lumpuh.
Meski Dubusi tidak membeberkan tujuan sebenarnya dari misi ini, namun sepertinya misi ini sangat penting mengingat ia tampak menaruh seluruh telurnya ke dalam satu keranjang. Namun, mungkin juga dia mencoba memberikan pukulan terakhir pada Kekaisaran Matahari Bulan sebelum dia meninggal. Huo Yuhao membuka halaman pertama buku itu. Bahan yang digunakan untuk membuat buku ini tidak diketahui. Tidak hanya berat, tetapi juga sangat sulit. Halaman pertama tidak memuat isi buku. Itu adalah selembar kertas yang dimasukkan ke dalam buku. Saya telah memerintah sekte ini selama lebih dari 200 tahun, tapi sekarang sayalah yang telah menghancurkan sekte tersebut. Ini adalah kesalahanku. Kesombongan saya telah menyebabkan sekte ini ketinggalan zaman. Seseorang pasti akan ditinggalkan bila tertinggal zaman. Namun, hal ini tidak boleh terjadi pada sekte tubuh. Jiwa tubuh adalah anugerah ilahi. Sayangnya saya tidak punya waktu lagi untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Siapapun dari sekte tubuh harus ingat bahwa alat jiwa adalah masa depan. Di masa depan ini, kita harus bisa menonjol. Kombinasi alat jiwa tubuh dan jiwa akan membuat dunia takjub Dubusi. Setelah membaca kata-kata ini, Huo Yuhao merasakan tekanan yang lebih besar. Mengingat identitas dan status Dubusi, dia sebenarnya telah mengucapkan kata-kata yang mencemarkan nama baik diri sendiri. Ini hanya berarti bahwa sesuatu telah ditakdirkan untuk terjadi. Namun, beberapa kalimat terakhir membuat Huo Yuhao tercengang. Itu ada hubungannya dengan kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa. Bukankah ini arah yang saya dan Guru Xuan temukan? Kami memiliki rencana baru karena jalur baru ini. Ya, jiwa tubuh memungkinkan seseorang untuk memahami segala sesuatunya dengan lebih baik. Lebih penting lagi, bagian tubuh tertentu dari master jiwa akan menjadi lebih kuat jika bagian itu adalah jiwa tubuh. Sederhananya, jika jiwa bela diri seorang master jiwa adalah tangannya, dia akan mampu menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat menggunakan tangannya. Itu seperti mata Huo Yuhao. Dalam kasusnya, matanya mampu menangani alat jiwa yang lebih kuat. Dubusi tahu seperti apa masa depan nanti. Namun, seperti yang dia sebutkan, dia terlambat menyadarinya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Huo Yuhao dengan lembut mengeluarkan selembar kertas dan melihat bahwa halaman depan buku itu bertuliskan kata-kata hadiah ilahi. Ada paragraf kata di bawahnya. Manusia adalah anugerah para dewa. Mereka mempertahankan kecerdasan para dewa. Di antara manusia, ada yang melestarikan kekuatan suci para dewa. Sekte tubuh dengan jelas memperlakukan jiwa tubuh sebagai anugerah ilahi. Meskipun Huo Yuhao tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan seperti itu, sekte tersebut pasti memiliki alasannya sendiri, karena itu adalah warisan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Saat dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao menyipitkan mata dan melanjutkan membaca. 5 hari kemudian, suasana di Radiant City terasa lebih serius dan mengesankan dibandingkan biasanya. Pagi-pagi sekali, kota yang biasanya ramai menjadi sangat sepi. Selain beberapa toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, sebagian besar toko memilih tutup bisnis pada hari itu. Ini karena hari itu adalah hari upacara pengorbanan besar. Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan, Su Tianran, akan berada di pinggiran kota untuk menghadiri upacara tersebut. Dia akan memberi penghormatan kepada langit dan bumi, serta nenek moyang Kekaisaran Matahari Bulan. Wilayah Kekaisaran Matahari Bulan telah berkembang pesat dalam waktu singkat setelah Su Tianran naik tahta. Upacara ini lebih merupakan upacara untuk memamerkan prestasinya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan semua orang untuk bersiap menghadapi hari di mana dia memerintah seluruh benua. Persiapan upacara pengorbanan besar ini telah dilakukan selama berbulan-bulan. Banyak sumber daya, termasuk pekerja, uang dan material, digunakan untuk upacara ini. Banyak warga berhamburan keluar kota pada dini hari. Mereka datang ke pinggiran dan bersiap menyaksikan dimulainya upacara megah ini. Di jalan-jalan utama kota Radiant, para prajurit mengenakan helm saat mereka berdiri di samping. Seluruh tempat itu dijaga ketat. Aura yang intens dan khusyuk memenuhi seluruh kota. Warga berjalan menuju pinggiran selatan dengan tertib di bawah pengawasan tentara. Upacara ini sangat megah. Untuk itu, Kekaisaran Matahari Bulan telah mengerahkan pasukan lebih dari 100.000 orang. Di pinggiran selatan, sebuah altar pengorbanan besar telah dibangun setengah bulan yang lalu. Altarnya adalah platform yang bentuknya aneh. Sisi kirinya berbentuk lingkaran, sedangkan sisi kanannya seperti bulan sabit. Arti penting dari desain seperti itu ada hubungannya dengan matahari dan bulan, yang melambangkan kekaisaran matahari dan bulan. Altar pengorbanan berbentuk lingkaran itu luasnya lebih dari 10.000 meter persegi, dan tingginya 100 kaki. Itu seluruhnya terbuat dari granit. Bahkan ada platform 6 lantai di atas platform aslinya.
Setiap cerita di platform ini dibentuk persis seperti platform aslinya, hanya saja ukurannya semakin kecil. Platform di atas hanya berukuran 1000 meter persegi. Dari bawah hingga atas, warna platform masing-masing adalah merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Mereka mewakili warna pelangi dan menandakan segala sesuatu di langit dan bumi. Ada total 8 tangga batu di sekeliling altar pengorbanan. Semuanya mengarah ke puncak. Altar ini tidak hanya digunakan satu kali saja. Itu diturunkan dari generasi ke generasi, dan tujuan satu-satunya adalah untuk memberi penghormatan kepada surga. Altar dijaga ketat. Ada formasi jiwa di masing-masing dari 4 arah mata angin. Meskipun skala formasi jiwa tidak sebesar Legiun Insinyur Jiwa mereka, formasi jiwa ini dibangun oleh Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Teknologi yang digunakan adalah yang tercanggih saat ini. Dari 100.000 tentara yang dikerahkan untuk upacara ini, 40.000 menjaga altar. Sisanya ditempatkan di tempat lain. Sebagian besar tentara bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Langit sudah mulai cerah. Matahari menyinari altar megah yang memancarkan cahaya pelangi. Dari jauh, pemandangannya luar biasa. Gabungan ketujuh altar mencapai ketinggian total 1000 kaki, yang jauh lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi di Radiant City. Itu pasti akan menjadi salah satu struktur simbolis kekaisaran matahari bulan di masa depan. Di bawah perintah tentara, warga berkerumun di sekitar altar hingga hampir tidak ada ruang tersisa. Ada lebih dari 20 juta warga di kekaisaran matahari bulan. Merekalah yang menjadi inti kekaisaran. Sekalipun tidak ada 10 juta orang yang menonton hari ini, masih ada beberapa juta. Seluruh tempat itu padat penduduknya saat ini, dan sulit untuk melihat ujung lautan manusia. Waktu upacara ditetapkan sekitar pukul 9 pagi. Energi dari matahari adalah yang terkuat pada saat itu, dan ini menandakan kebangkitan kekaisaran matahari bulan yang berkelanjutan di masa depan. Di kejauhan, sekelompok orang yang mengenakan pakaian kuning cerah perlahan-lahan berjalan menuju altar pengorbanan dari Radiant City. Ketika kelompok ini lewat, tentara membuka jalan bagi mereka. Di depan, ada sedan naga besar yang dibawa oleh 1024 orang. Sedan itu dilapisi kain satin sutra, dan ada gambar naga terbang yang disulam di sutranya. Namun, gambar matahari dan bulan tersulam di posisi paling inti sedan tersebut. Ini adalah sedan naga milik Sutianran. Saat ini, Sutianran sedang duduk di sedannya. Dia mengenakan mahkota 9 naga berwarna emas keunguan di kepalanya, dan mengenakan jubah brokat elegan yang hanya cocok untuk kaisar kekaisaran matahari bulan. Juzi, yang duduk di sampingnya, juga mengenakan jubah istana berwarna kuning cerah yang sangat elegan. Dia tersenyum, dan hiasan kepalanya dihiasi dengan permata termahal. Tirai di sekeliling sedan dinaikkan, sehingga seluruh warga bisa melihat pasangan paling berkuasa di dunia. Hidup yang mulia. Para prajurit mengangkat senjata mereka dan menyapa Sutianran pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, seluruh warga berlutut ke arah sedan itu secara bersamaan. Sutianran tampak sangat bermartabat saat dia duduk di sedan. Dia juga merasa sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini. Ketika dia kehilangan kakinya, dunianya tampak menjadi gelap gulita. Namun, dia sekarang adalah penguasa kekaisaran matahari bulan. Dia bahkan adalah penguasa masa depan seluruh benua. Ketika dia melihat jutaan orang sujud kepadanya, Sutianran dapat merasakan keberuntungan dan kekayaan menghampirinya. Perasaan itu sungguh ajaib. Memberi penghormatan kepada surga hanyalah sebuah tindakan, tetapi menyatukan orang-orang adalah penting untuk menstabilkan kekaisaran. Melakukan upacara seperti itu adalah apa yang ingin dilakukan Sutianran setelah dia naik tahta. Selama 2 tahun terakhir, 3 kerajaan di benua Douluo yang asli telah mengalami perkembangan pesat. Mereka telah mengembangkan alat jiwa dan merekrut lebih banyak tentara. Tapi bukankah hal yang sama terjadi pada kekaisaran matahari bulan? Sutianran mengatur ritmenya dengan benar. Pada awalnya, posisinya sebagai kaisar tidak terlalu stabil. Namun, dia tetap teguh dan memulai invasi dengan dukungan Gereja Roh Kudus. Mengapa? Itu untuk mengalihkan perhatian dari konflik internal di kekaisaran. Entah para pejabatnya mendukungnya atau tidak, mereka tahu apa yang harus dilakukan selama mereka cukup cerdas. Mengalahkan musuh adalah prioritas utama. Juzi juga tidak mengecewakan. Dia mengandalkan akalnya dan bakat militernya yang menakjubkan untuk mengeluarkan seluruh keunggulan pasukan kekaisaran matahari bulan, mendominasi kerajaan bintang Luo dan kerajaan jiwa surgawi. Pada akhirnya, dia mencapai hasil yang luar biasa. Meskipun perang telah berhenti sebelum kekaisaran jiwa surgawi sepenuhnya diduduki, tidak ada yang dapat menyangkal fakta bahwa Sutianran telah memperluas kekaisaran matahari bulan.
Pada titik ini, dia memilih untuk memperlambat serangannya dan memperkuat pertahanan kekaisaran setelah mendengarkan saran Josie. Sebaliknya, kekaisaran akan beralih ke teknologi alat jiwa untuk mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari orang-orang di kekaisaran jiwa surgawi yang diduduki. Pada saat yang sama, Su Tianran mengalihkan perhatiannya ke dalam. Karena pencapaian yang dicapai selama perang, jumlah keberatan jauh lebih sedikit. Kehamilan Juzi dan kelahiran putra mahkota juga semakin memperkuat posisi Su Tianran. Hanya dalam waktu 2 tahun, dia telah sepenuhnya membungkam semua keraguannya. Dia sekarang adalah penguasa sejati kerajaannya. Namun, semua itu masih belum cukup memuaskan hasratnya. Dia terlalu ambisius. Dia ingin menguasai seluruh dunia dan seluruh benua Douluo. Dia ingin membalas perang suci yang telah dikalahkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan 4000 tahun yang lalu. Inilah sebabnya dia ingin memberi penghormatan kepada surga. Dia ingin menggunakan upacara ini untuk memberitahu dunia bahwa benua Douluo adalah miliknya dan Kekaisaran Matahari Bulan. Setelah upacara ini, perang suci akan dimulai. Juzi diam-diam duduk di samping Su Tianran. Dia bisa merasakan panas dari tubuhnya. Itu bukanlah perubahan suhu tubuhnya, tapi perwujudan ambisinya. Dia seperti matahari ketika semua orang memperhatikannya, melepaskan cahaya terang namun dominan dari tubuhnya. Juzi menyeringai sepanjang wajahnya. Setelah melahirkan, ia tampil lebih berkelas, anggun dan dewasa. Sosoknya juga menjadi lebih menggairahkan. Kulit aslinya yang halus dan lembut kini menjadi lebih lembab. Su Tianran menepuk tangan Juzi dan menyentakkannya kembali. Juzi tersenyum sambil berkata, "Selamat, Yang Mulia. Anda adalah kaisar keabadian." Su Tianran juga mengungkapkan senyuman di wajahnya, "Tidak peduli apa yang saya miliki, saya akan membaginya dengan Anda. Apakah kamu masih tidak bahagia? Saya tidak membawa serta putra mahkota karena dia masih terlalu muda. Dia akan takut melihat begitu banyak orang." Juzi dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Mengapa saya tidak bahagia? Keputusan Anda benar. Aku sudah memikirkannya dengan matang." Su Tianran menjawab, "Senang sekali Anda mengerti. Setelah upacara selesai, saya akan mengikuti Anda menemui Yunhan." "Baiklah." Juzi mengangguk. Dia secara alami tahu mengapa Su Tianran tidak ingin membawa putranya untuk upacara ini. Ini karena dia bukan anak kandungnya. Terlebih lagi, lalu bagaimana jika mereka memiliki hubungan biologis? Mengingat karakternya, dia ingin menjadi kaisar keabadian. Mimpinya lebih diutamakan daripada segalanya. Baginya, putra mahkota hanyalah alat. Tentu saja, dia juga merupakan alat. Akhirnya sedan naga itu sampai di depan altar. Su Tianran berdiri dan memegang tangan Juzi sebelum perlahan turun dari sedan naga. Setelah itu, mereka berjalan menuju altar. Saat ini, platform bawah altar dipenuhi orang. Mereka yang layak berada di altar semuanya adalah tokoh penting di Kekaisaran Matahari Bulan. Bagi mereka, berada di sini adalah suatu kehormatan mutlak. Sorakan warga sangat meriah. Sungguh mencengangkan. Gelombang suara yang diciptakan oleh beberapa juta orang bergema sangat jauh. Su Tianran tersenyum. Juzi bukan satu-satunya yang bisa merasakan kilapnya. Semua orang di altar juga bisa merasakannya. Hati mereka gemetar, mereka berlutut dan membungkuk padanya. Mereka dapat merasakan bahwa Kekaisaran Matahari Bulan akan menguasai seluruh benua dalam waktu dekat. Su Tianran tidak cepat, tapi dia stabil. Ketika dia mencapai platform ke-6, dia secara alami melepaskan tangan Juzi. Juzi berhenti dan memperhatikan saat dia naik ke platform ke-7. Ya, dialah satu-satunya yang naik ke platform ke-7. Platform ke-7 dihiasi dengan banyak pola elegan. Susunan heksagram besar memantulkan cahaya keemasan redup. Di tengah susunan heksagram ini, gambar matahari dan bulan tampak menyilaukan. Matahari berwarna emas, sedangkan bulan berwarna perak. Emas dan perak berpotongan dan saling melengkapi.